Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pasar modal dan analisis sekuritas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis teknikal. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa analisis teknikal itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis teknikal yang tradisional, ya, dan yang kedua adalah yang modern. Nah, di sini perbedaannya adalah yang tradisional atau konvensional, ya, kita bisa ketahui dan kita kenal, ya. Ketika kita menganalisis teknikal, ya, teknikal yang konvensional atau tradisional itu tadi, itu kita harus menggambar, ya, garis-garis trend, garis-garis support dan garis-garis resisten itu secara manual, ya, menggunakan garis-garis. Namun ketika kita menganalisis teknikal yang modern, kita sudah menggunakan indikator-indikator, ya. Nah, banyak indikator dan nanti yang indikator utama yang akan kita gunakan akan kita jelaskan di selanjutnya. Baik, pada hari ini kita akan fokus ke analisis teknikal, yaitu yang tradisional atau konvensional tadi, ya. Baik, pada dasarnya sebelum kita mempelajari bagaimana cara menggambar tren, garis, ya, garis tren, garis support and resisten, kita akan memahami dulu apa arti analisis teknikal. Jadi analisis teknikal ini merupakan analisis, ya, yang merujuk kepada data-data historis harga saham. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menilai analisis fundamental, ya, yang berdasarkan perusahaannya, ya, kinerja perusahaan dari saham tersebut. Sekarang kita akan menilai atau mengukur kinerja dari sahamnya. Nah, ada banyak perusahaan yang memang bagus, ya, bagus secara fundamental, namun secara sisi teknikalnya harganya ini cenderung lambat pertumbuhannya, ya, atau bahkan ada yang istilahnya undervalue. Nah, undervalue terlalu murah, itu yang kita akan gunakan di sini, ya. Ini kita menganalisis teknikal itu menganalisis perilaku dari harga sahamnya itu sendiri. Baik, langkah pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah mendownload, yaitu Stockbit, ya, Stockbit investasi saham. Nah, di sini ini merupakan analisis tool atau alat untuk melakukan analisis teknikal. Oke, setelah di-download dan dipasang, ya, di HP kita semua, lalu kita akan masuk, ya, masuk seperti ini. Ya, di sini ada CBP, ya. Saya akan jelaskan dari awal. Nah, di sini ada menu short, ya, short. Di sini kita akan short, misalnya ini adalah kode sahamnya, ya. Kita short kode saham yang masing-masing telah pilih, ya, 10 saham itu, ya, salah satunya. Kita akan coba kita akan analisis teknikal menggunakan saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur, ya. Kita klik, lalu kita klik yang ada di sebelah kanan ini. Ada gambar chart sebelah kanan. Kita klik. Nah, baik, akan muncul seperti ini, kosongan, ya. Lalu dari HP adik-adik sekalian itu bisa ditidurkan untuk mendapatkan pencitraan candlestick yang ini lebih lebar. Nah, ada candlestick hijau dan candlestick merah. Ini artinya adalah kalau merah ini turun, kalau hijau ini naik, ya. Nah, candlestick ini terbentuk itu, ini yang hijau sama merah ini, itu terbentuk setiap harinya, ya, dari open di hari pertama, misalnya tanggal 1, ya, opennya itu jam 9, tutupnya jam 3 sore atau 4 sore, ya. Itu terbentuk satu candlestick ini seperti hijau ini, ya. Nah, di sini candlestick ini. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan analisis teknikal tradisional. Bagaimana? Nah, ini kita pencet ini yang ada gambarnya kuas. Kita pencet. Lalu
di sini ada garis trend, ya, garis. Ini kita bisa menggunakan trend line bisa ya. Lalu kita arahkan ini ya, kita arahkan. Nah, yang merah ini ya, yang merah. Nah, ini yang sedang bergoyang titik merah ini. Kita akan menggunakan harga yang paling bawah ya. Kita bisa kecilkan dengan jari ya. Disempitkan lagi untuk mendapatkan rentang waktu yang lebih lama. Oke, kita kecilkan lagi. Nah, kita ambil harga yang terendah. Ya, kita ambil lagi trend line. Kita ambil harga yang terendah. Lalu kita klik, ya kita klik di layar, ya, diketuk di layar ya. Lalu kita tarik garis ini ke garis yang terakhir. Kita ketuk lagi. Kita bisa atur ya seberapa tebalnya. Nah, bisa kita tebalkan. Ini di sini. Kita tebalkan. Nah, kita ketuk lagi di layar satu kali di luar garis. Nah, maka akan terbentuk garis trend. Nah, ini kalau kita lihat trennya harga ICBP Sukses Makmur ini adalah naik ya. Naik sebesar ini, naiknya berapa derajat itu ya. Oke. Lalu kita tidak cukup untuk menggambar yang bawah, kita harus menggambar yang atas. Trend line kita arahkan ke harga yang paling tinggi. Ke harga yang paling tinggi ya. Kita tarik ke harga yang paling tinggi yang terbaru. Mungkin kita bisa, nah, ini adalah tren ya. Tren penurunan dan kenaikannya. Nah, di sini kita bisa lihat semakin sempit ya. Kalau kita bisa lihat trennya akan semakin mengerucut. Ya, berarti sudah mulai stabil harga saham IJBP ini. Nah, ini adalah garis trennya. Ya, garis trennya masih yang bawah itu masih naik. Kalau yang atas itu mulai pulih ya, mulai pulih lagi ke harga semula. Nah, di sini adalah garis tren. Ini artinya masih memiliki potensi kenaikan. Ya. Nah, ini tren ini ketika kita sudah menggambar dan besok ditembus tren ini, nah ini ada tanda-tanda ada perubahan atau pembalikan dari tren. Ya, naik tadinya naik itu bisa menjadi tambah turun nih garis yang bawah ini. Tambah turun, tambah turun. Oke. Itu dia garis tren ya. Saya hapus dulu. Saya akan mencontohkan cara menggambar resisten dan support. Resisten itu yang atas, support itu yang bawah. Nah, cara menggambarnya adalah kita lihat ya. Kita tarik garis trend line-nya. Kita arahkan lagi nih kursornya ini yang titik merah di tengah. Kita cari harga yang mendekati harga saat ini, yaitu di sini ya. Kita bisa gambar ke sini. Kita baik. Nah, kita ketuk lagi. Ini tren yang pertama. Kita bisa lagi gambar ya. Kita besarkan. Garis tren kedua harga terendah yang nggak bisa ditembus. Kita nah di sini ya. Ini tidak bisa ditembus. Ada beberapa kali turun tapi tidak bisa ditembus, yaitu garis yang merah dan hijau ini. Kita gambar lagi. Di sini ya berarti ya. Warna lulusnya ini. Atau begini. Kita menggunakan yang lain ya, garis yang hanya lurus ya. Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu pakai garis horizontal. Kita kasih horizontal line. Nah, misalnya kita ambil yang terendah adalah ini. Nah, itu akan ada garis horizontal di sini. Kita
tebalkan ya. Nah, garis horizontal itu panjang ya, akan memanjang dia gambarnya. Beda tadi tren, kita harus atur titik kiri dan titik kanan. Kalau horizontal langsung dia akan lurus. Kita gambar lagi garis horizontal lagi di sini. Nah, dia akan menggambar garis horizontal lagi ya, panjangnya garis horizontalnya. Nah, lalu kita akan menggambar yang ada titik terbawah namun tidak bisa ditembus lagi. Kita lihat tidak ada ya. Coba kita lihat yang garis atas. Nah, ini adalah garis atas yang tidak bisa ditembus. Kita coba gambar horizontal lain dengan warna lain ya, misalnya merah. Kita kasih merah ini. Kita kasih di mana tadi? Di sini ya. Ini karena ada merah-merah ini dan hijau-hijau yang sebelah kanan itu ya. Ada dua yang tidak bisa ditembus itu. Nah, jadi begini. Lalu kita gambar lagi di atasnya, yaitu di sini. Nah, di sini. Nah, baik. Misalnya kita namai yang bawah itu adalah garis support ya, support 1, support 2, dan yang merah itu dua garis itu adalah resisten 1, resisten 2. Di mana yang bawah support. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa kita cari harga saham yang udah turun tapi tidak bisa ditembus di harga tersebut ya. Nah, di sini. Lalu kalau yang resisten naik tidak bisa ditembus ya. Naik turun lagi, naik turun lagi. Nah, di situ. Jadi harga saham ini saat ini di sini. Ya, di sini garis ini. Saya tunjukkan yang terakhir. Nah, dia belum menyentuh garis support yang kedua. Support kedua itu ini, support ketiga itu ini. Support pertama itu ini support kedua ya. Nah, jadi belum menyentuh support kedua ya. Berarti ini masih masih belum ada sinyal beli atau jual. Nah, nanti kalau sudah nyentuh dan itu misalnya penutupan hari ini menyentuh, namun besok pembukaannya naik, nah itu bakal akan mantul. Nah, itu baru ada sinyal beli. Namun sebaliknya ketika garis resisten itu naik, harga saham naik sampai garis resisten ini ya, dan menyentuh dan penutupan hari ini dan besok harga turun, itu berarti akan membentur ke bawah, itu adalah sell, informasi sell gitu ya. Nah, di sini tadi yang kita bicarakan bahwa penggambaran garis secara konvensional tradisional ini atau klasik ya, kalau kita kenal analis teknikal klasik ini, kita masing-masing investor akan memiliki keputusan yang berbeda antara mengambil harga ini ya, bagi harga teratas yang tidak bisa ditembus yaitu titik resisten ya, dan ini titik resisten juga yang kedua ya, ini titik resisten yang kedua, ini yang ke-1 yang terbawah. Nah, ini adalah kekurangan atau kelemahan dari analisis klasik ya, atau analisis teknikal klasik. Jadi masing-masing investor akan berbeda, tidak apa-apa ya. Yang saya inginkan nanti gambar ini di screenshot dan akan dijadikan tugas ya untuk tradisional analisis teknikal konvensional 1 ya, atau klasik 1, dengan nanti yang modern di screenshot dan dikirimkan ke e-study. Nah, di sini ya, kalian ambil satu saham, kalian screenshot, kalian bikin makalah 2 halaman aja ya, kalian jelaskan yang kalian mengerti dari garis-garis ini. Support tadi ada trend ya, dan ini adalah support dan resisten. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini ya, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk sebagai pengambilan keputusan berinvestasi kalian di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.